Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Helza. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout 2, ujian satuan pendidikan, ujian sekolah, dan ujian madrasah. Simak dengan baik ya pembahasannya. Selamat belajar. Soal tryout 2 ini terdiri dari 35 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Untuk pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan 15 soal pilihan ganda, yaitu dari nomor 16 sampai nomor 30. Kita mulai dari soal nomor 16. Cermati kutipan teks ulasan berikut. Kita langsung ke pertanyaannya. Kalimat yang menyatakan keunggulan buku untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Sebagian ceritanya menggunakan gaya bahasa yang sedang tren pada saat ini. B. Buku ini sangat minim typo sehingga nyaman sekali saat membacanya. C. Pembagian antar cerpen yang satu dengan cerpen yang lain tersusun dengan rapi. Atau yang D. Ilustrasi yang disajikan dalam buku ini sangat banyak dan menarik. Jawabannya adalah yang D. Ilustrasi yang disajikan dalam buku ini sangat banyak dan menarik. Kenapa bukan yang A, B, atau yang C? Kalau yang A, di sini kan disampaikan gaya bahasa yang sedang tren. Nah, memang di kalimat sebelumnya buku ini disajikan dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Jadi sudah dibahas mengenai bahasa yang digunakan. Lalu kalau yang B, buku ini sangat minim typo sehingga nyaman sekali untuk membacanya. Nah, tapi di kalimat berikutnya penyajian tersebut membuat pembaca tidak akan cepat bosan ketika membaca buku ini. Jadi tidak berkesinambungan. Kalau yang C, pembagian antar cerpen yang satu dengan cerpen yang lain tersusun rapi, sehingga membuat pembaca tidak akan cepat bosan, sepertinya tidak berkesinambungan juga. Jadi yang paling tepat yang D. Ilustrasi yang disajikan dalam buku ini sangat banyak dan menarik, sehingga banyaknya ilustrasi ini membuat pembaca tidak akan cepat bosan ketika membaca buku ini. Jadi yang paling tepat dan berkesinambungan adalah pilihan jawaban yang D. Lanjut soal nomor 17, bacalah kutipan cerita berikut. Kita lihat ke pertanyaannya. Makna kata jempolan dalam kutipan cerita tersebut adalah, nah, kata jempolan ini ada di mana dalam kutipan? Nah, di bagian kalimat ketiga. Kesabaran Pak Joko dalam menyampaikan materi pembelajaran, keikhlasan beliau dalam menjalankan profesinya sangat jempolan. Jadi maknanya apa? Apakah yang A, Pak Joko guru paling hebat di sekolah? B, Pak Joko selalu mendapatkan acungan jempol? C, Pak Joko memberi acungan jempol? Atau yang D, Pak Joko bangga dengan hasil kerjanya? Jawaban yang tepat yaitu yang A. Makna kata jempolan dalam kutipan tersebut adalah Pak Joko guru paling hebat di sekolah. Nah, dari kalimat ini, kesabaran Pak Joko dalam menyampaikan materi pembelajaran, keikhlasan beliau dalam menjalankan profesinya sangat hebat di sekolah. Jadi maknanya seperti itu. Soal nomor 18, bacalah kutipan cerita berikut. Pertanyaannya, latar tempat yang terdapat dalam penggalan cerita tersebut adalah A. Teras rumah Minarni, B. Dapur rumah Minarni, C. Kamar tamu rumah Minarni, atau D. Ruang keluarga rumah Putu. Jawaban yang tepat adalah yang C. Latar tempatnya di kamar tamu rumah Minarni. Di kalimat mana yang menandakan latar tempat tersebut disebutkan? Nah, di kalimat pertama sudah disampaikan, dengan menjinjing koper kulit, aku melangkah di halaman rumah, dan tanpa mengetuk lagi, aku melangkah masuk begitu saja ke dalam kamar tamunya.
Nah, setelah meletakkan koper di atas tembok teras, yang pertama kali munculnya adalah adiknya yang setelah melihat koper di luar lalu bertanya, "Kakak berangkat sekarang?" Kemudian ibunya, seraya meletakkan sebuah bungkusan di atas meja berkata. Nah, jadi di kalimat ini sudah dijelaskan bahwa latar tempatnya ada di kamar tamu rumah Minarni. Soal nomor 19, bacalah kutipan cerita berikut. Pertanyaannya, bukti watak tokoh Mbak Ratna suka menasehati ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah yang D. Ada di kalimat 4. Nah, di kalimat yang mana? Nah, di sini Mbak Ratna mengatakan, "Kamu yang tenang dan sabar. Sebaiknya kita cari tahu kebenaran kabar ini ke bandara." Nah, dari kalimat ini Mbak Ratna menyampaikan nasihatnya kepada tokoh yang lain, yaitu tokoh Ratri. Jadi di kalimat ini, bukti watak tokoh Mbak Ratna suka menasihati muncul atau dituliskan secara tersurat. Soal nomor 20, bacalah kutipan cerita berikut. Pertanyaannya, sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Orang pertama tunggal, B. Orang pertama jamak, C. Orang ketiga tunggal, atau yang D. Orang ketiga jamak. Jawabannya adalah yang C. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga ini biasanya ditandai dengan menyebutkan nama tokoh atau bisa juga menggantinya dengan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu ada dia, ada mereka. Kalau di kutipan ini disebutkan ada tokoh Ina, ada tokoh Revel, dan tokoh Elsa. Jadi ini sudut pandangnya orang ketiga tunggal. Kalau orang ketiga jamak itu seperti apa? Yaitu dengan menyebutkan nama tokoh, kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Jadi untuk jawaban ini yang tepat adalah yang C, orang ketiga tunggal. Nomor 21, bacalah kutipan cerita berikut. Pertanyaannya, nilai moral dalam kutipan cerita tersebut adalah, silakan dibaca kutipan ceritanya. Lalu apa nilai moralnya? Apakah A. Orang tua harus menjelaskan keadaan anak yang sebenarnya, B. Seorang anak malu dengan kekurangan fisik yang dimilikinya sejak lahir, C. Orang tua malu dengan keadaan anaknya yang mengalami buta sejak lahir, atau yang D. Orang tua akan selalu menutupi kekurangan fisik anaknya agar tidak berkecil hati. Jawabannya yaitu yang D. Orang tua akan selalu menutupi kekurangan fisik anaknya agar tidak berkecil hati. Di kutipan ini ada seorang tokoh ibu yang menjelaskan kepada anaknya bahwa ia terlahir sempurna. Tokoh aku ini terlahir sempurna, tubuh dan indranya utuh, tidak ada yang cuil atau rompal, tidak ada yang panjang sebelah ataupun kecil sebelah, semua sempurna. Bahkan sepasang matanya. Jadi meskipun kekurangan fisik yang dimiliki di matanya, tetapi seorang ibu di sini selalu menutupinya agar anaknya tidak berkecil hati dengan mengatakan bahwa sepasang mata yang dimiliki si tokoh itu hanya melihat dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Soal nomor 22, bacalah kutipan cerita berikut. Pertanyaannya, konflik yang dialami tokoh aku adalah, silakan dibaca kutipannya. Jawabannya A. Tokoh aku kecewa terhadap istrinya karena selalu melarangnya merokok. B. Tokoh aku merasa jengkel terhadap Mbah Mahdi karena setiap pagi membakar sampah. C. Tokoh aku selalu diteror oleh Mbah Mahdi agar tidak betah di rumah, atau yang D. Tokoh aku merasa dibenci oleh Mbah Mahdi sehingga hidupnya tidak nyaman. Jawabannya adalah yang B. Tokoh aku merasa jengkel terhadap Mbah Mahdi karena setiap pagi membakar sampah. Di sini disampaikan, Mbah Mahdi selalu menghidangkan kejengkelan kepadaku. Kenapa? Karena setiap pagi dia selalu membakar sampah,
tepat di belakang rumahku. Hingga aku tak pernah sempat menikmati udara bersih dan segar. Jadi itu konflik yang dialami oleh si tokoh aku. 23. Cermati kutipan berikut. Pertanyaannya, tanggapan positif berdasarkan kutipan teks tersebut adalah tanggapan positif berarti tanggapan yang menyetujui terhadap kutipan. Nah, di kutipan ini topiknya apa? Yaitu negara-negara di dunia saat ini sedang berlomba membangun infrastruktur kereta cepat. Nah, jadi topiknya mengenai kereta cepat. Bagaimana tanggapan positif atau tanggapan yang menyetujui? Jawabannya ada yang di kalimat C. Saya sependapat dengan adanya kereta cepat di Indonesia. Kenapa? Lalu disampaikan alasannya karena pembangunan akan lebih merata di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah tanggapan positif. Soal nomor 24, cermati kutipan berikut. Pertanyaannya, tanggapan negatif berdasarkan kutipan tersebut adalah. Nah, kita lihat topiknya. Di sini apa sih yang disampaikan? Yaitu masalah sosial. Nah, jadi tanggapan negatif terhadap masalah sosial adalah yang B. Menurut saya, masalah sosial yang terjadi tidak bisa diatasi hanya dengan memiliki tenaga andal dan kompeten. Soal nomor 25, bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Pelestarian Taman Nasional, B. Fungsi Taman Nasional, C. Pengembangan ilmu pengetahuan, atau yang D. Lokasi Taman Nasional. Gagasan utama itu adalah apa? Inti dari paragraf. Gagasan utama ada di kalimat utama, bisa di awal, bisa di akhir kalimat, atau di awal dan akhir. Kalau di kutipan ini, gagasan utamanya adalah yang B, fungsi Taman Nasional, ada di kalimat pertama. Fungsi Taman Nasional itu apa? Sebagai tempat pelestarian habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia. Jadi jawaban yang tepat yang B. 26. Bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya, kesimpulan paragraf tersebut adalah, kalau pertanyaannya simpulan berarti kemungkinan kita baca keseluruhan teksnya. Lalu apa? Apakah yang A, cara hidup, kebudayaan, kesenian, bahasa, modal dasar pembangunan? Atau yang B, Festival Kebudayaan Melanesia 2018 mendukung suatu kemajuan bangsa? C. Kesamaan cita-cita merupakan alasan penyelenggaraan acara tersebut? Atau yang D. Budaya memiliki andil cukup besar dalam eksistensi suatu bangsa? Jawabannya adalah yang B. Festival Kebudayaan Melanesia 2018 mendukung suatu kemajuan bangsa. Jadi, Festival Kebudayaan Melanesia ini tidak hanya sekedar ajang silaturahmi. Karena dengan adanya festival ini bisa mendukung suatu kemajuan bangsa yang menjadi kesamaan cita-cita. Nomor 27. Bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya, kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Nah, kalau yang ditanyakan kata baku berarti tidak perlu dibaca keseluruhan teksnya, hanya cari kata yang memang benar penulisannya. Kalau yang A, informasi volume investasi, salah di kata volume. Informasi volume investasi, benar. Kalau yang C, informasi volume investasi, salah. Yang D, informasi volume sudah benar, investasinya yang salah. Jadi yang paling tepat ketiga katanya adalah yang pilihan jawaban B. Informasi volume investasi. 28. Pertanyaannya, istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Fasilitator, B. Induktor, C. Investor, atau D. Distributor.
Nah, kita baca dulu kalimatnya. Kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara menarik bagi para titik-titik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang C. Para apa? Para investor. Investor itu maknanya apa? Kalau di dalam KBBI maknanya adalah penanam uang atau modal. Nah, ini tepat ya. Kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara menarik bagi para investor atau para penanam uang atau modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi jawaban yang tepat yang C. Soal nomor 29, bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya, kalimat tidak efektif dalam paragraf tersebut tunjukkan pada nomor A1, B2, C3, atau D4. Jawabannya adalah yang D, kalimat 4. Yang mana yang merupakan kalimat yang tidak efektif? Di sini disampaikan, tanaman ini memiliki berbagai khasiat, berbagai macam jenis penyakit seperti mencegah kanker, mengatasi anemia, dan meningkatkan kinerja ginjal. Nah, di sini tidak disampaikannya ada kata berbagai yang ditulis secara dua kali. Jadi bisa menyebabkan kalimat ini tidak efektif. Berbagai macam jenis penyakit. Ya, jadi jawaban yang tepat yang D. Soal nomor 30. Bacalah paragraf berikut. Ada 4 kalimat, kita lihat ke pertanyaannya. Kalimat tidak padu dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, atau D4. Kalau yang ditanyakan kalimat tidak padu berarti dibaca keseluruhan teksnya karena bisa melihat setiap kalimat apakah ia berkesinambungan. Jawabannya adalah kalimat C, kalimat 3. Mereka memberikan persembahan kepada dewa yang dilempar ke kawah Gunung Bromo. Di sini disampaikan, Kasodo adalah upacara tahunan yang selalu diselenggarakan oleh masyarakat asli Tengger. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Tengger sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widi. Nah, jadi mereka memberikan persembahan kepada dewa yang dilempar ke kawah Gunung Bromo. Apa yang dipersembahkan? Tidak melanjutkan kalimat sebelumnya ya, dengan kalimat berikutnya. Jadi, kalimat tidak padu ada di kalimat 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian untuk pembahasan soal tryout 2 pada soal nomor 16 sampai nomor 30. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak videonya dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.